Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Manis, tambuk F551-1816. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi sistem informasi geografis. Ya, langsung saja kita masuk ke materi sistem informasi geografis. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sistem informasi geografis. Mungkin kita langsung saja ke materi. Mungkin di sini teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu GIS sebelumnya, rekan-rekan di sini sudah banyak yang tahu apa sebenarnya itu GIS. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan GIS secara detail. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang berbasis komputer untuk menangkap, menyimpan, mengecek, dan mengintegrasikan, memanipulasi, dan mendisplay data dengan peta digital. Yang selanjutnya, apa sebenarnya kelebihan dari sistem informasi geografis sendiri? Di sini saya rasa juga teman-teman sudah ada yang tahu, tapi saya akan sedikit menjelaskan fungsi dari sistem informasi geografis ini. Pertama, sistem informasi geografis dapat mengumpulkan data dengan cepat. Yang kedua, sistem informasi geografis digunakan dalam berbagai keperluan terkait geografis. Yang ketiga yaitu sistem informasi geografis dapat menyajikan informasi spesial di segala bidang. Yang selanjutnya, sistem informasi geografis dapat menjawab pertanyaan dan membacakan masalah dengan cara menganalisa. Yang selanjutnya adalah sistem informasi geografis dapat mengintegrasi data ke dalam beberapa model seperti diagram, grafik, peta, dan lainnya. Yang selanjutnya, sistem informasi geografis dapat membuat katalog data, dan data spesial dapat disajikan dengan akurasi tinggi dan dengan prediksi dan analisa yang handal. Selanjutnya, sistem informasi geografis dapat menyiapkan solusi terhadap masalah yang dapat memodelkan bencana alam secara akurat. Di samping memiliki kelebihan, sistem informasi sendiri juga memiliki kekurangan seperti biaya softwarenya itu relatif mahal. Yang kedua, membutuhkan data yang banyak dan sering terjadi error. Yang ketiga, biaya perawatan sistem informasi geografis itu dia sangat mahal. Yang keempat, memerlukan komputer yang sangat cepat dan canggih. Yang kelima yaitu memerlukan tenaga ahli yang benar-benar handal. Maksudnya tenaga ahli ini yang benar-benar handal di dalam sistem informasi geografis itu untuk melakukan perawatan atau perbaikan. Di samping memiliki kekurangan, sistem informasi geografis juga memiliki manfaat seperti penanganan data geospasial menjadi lebih baik dan format buku. Yang selanjutnya, menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan akurat. Yang keempat, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa, dan direpresentasikan. Ada beberapa aplikasi GIS yang digunakan di berbagai bidang seperti militer, pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, pariwisata, lingkungan, dan perencanaan. Contohnya militer, di mana itu digunakan dalam penentuan di mana adanya jebakan. Jadi dengan sistem informasi geografis ini kita dapat mengetahui jebakan-jebakan apabila terjadi peperangan. Yang kedua yaitu pendidikan. Kita dapat mengetahui di mana letak-letak sekolah, universitas yang terdekat dari lokasi kita dan rute menuju ke tempat itu. Yang ketiga yaitu kesehatan. Di kesehatan ini maksudnya kita dapat mengetahui di mana letak rumah sakit, puskesmas terdekat, dan rute menuju ke tempat rumah sakit atau puskesmas itu. Yang keempat yaitu pariwisata. Dengan menggunakan GIS kita dapat mengetahui di mana saja lokasi wisata yang ada di daerah kita, jalan menuju ke sana dengan jalan tercepat menuju ke lokasi wisata itu. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang data spasial. Apa itu data spasial? Data spasial adalah sebuah data yang berorientasi geografis yang memiliki koordinat tertentu sebagai referensi dan mempunyai dua bagian yang penting yang membuatnya berbeda dari data, yaitu data lokal dan informasi deskriptif. Di dalam data spesial terdapat dua data, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan data bentuk bumi yang
Kakaster sendiri merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data Kakaster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Yang selanjutnya adalah data non-spatial atau data atribut. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang sering terintegrasi dengan data spasial yang ada. Jadi data non-spasial ini dia sebuah data tapi bentuknya di dalam tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graph entry. Graph merupakan struktur distrik yang terdiri dari himpunan penjumlahan berhingga objek yang disebut simpul. Sedangkan tree, sebuah pohon yang didefinisikan sebagai graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software yang biasa sering digunakan orang dalam membuat sistem informasi geografis. Yang pertama adalah QGIS atau Quantum GIS. Quantum GIS memiliki fitur yang banyak, bisa membuat otomatis pembuatan peta, pemrosesan data spasial, serta menghasilkan bentuk pemetaan yang bagus. QGIS juga dilengkapi dengan plugins yang tak kalah cantik dari ArcGIS yang dikembangkan oleh komunitas dari QGIS sendiri. Adalah GeoGIS. GeoGIS pada tahun 2004 dimunculkan dengan gratis, di mana GeoGIS ini banyak digunakan karena ini dia gratis. Pilihan software open source gratis dari Spanyol. GeoGIS memiliki kelebihan dari QGIS karena dalam hal 3D GeoGIS sendiri lebih baik dalam membuat 3D, memiliki nilai lebih dari software GIS lainnya. Ya, yang selanjutnya adalah GrassGIS. GrassGIS sudah berkembang sebagai software GIS berbasis open source gratis yang digunakan pada edukasi pembelajaran. Penggunaan GrassGIS sendiri diantaranya akademia, konsultan lingkungan, dan pemerintahan. Ya, yang selanjutnya mungkin ini software GIS yang sudah banyak didengar oleh teman-teman, yaitu ArcGIS. ArcGIS adalah suatu software yang dikembangkan oleh ESRI yang merupakan komplikasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Software ini mulai dirilis pada tahun 2000. Produk utama dari ArcGIS sendiri yaitu ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop merupakan software yang profesional yang dikelompokkan atas 3 komponen, yaitu ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. Software GIS pertama kali dikembangkan oleh ESRI pada tahun 1999, yaitu dengan kode versi 8.0, merupakan penggabungan modifikasi perangkat dari dua ESRI yang sudah terkenal sebelumnya, yaitu ArcView dan ArcInfo. Yang terakhir yaitu SagaGIS. Yang terakhir adalah SagaGIS. SagaGIS awal mula munculnya digunakan analisa medan, gambaran reviel suatu daerah, ekstraksi daerah aliran sungai, dan analisa visibilitas. SagaGIS lebih baik digunakan dalam hal analisa medan. Jadi kalau untuk analisa medan lebih baik kita menggunakan SagaGIS. Ya, selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan dari software GIS yang sering digunakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah Quantum GIS. Di sini ya sudah sering juga kita gunakan, yaitu fiturnya sudah cukup lengkap untuk membuat sistem informasi geografis. Yang kedua adalah GeoGIS, di mana di sini tampilan 3D-nya lebih baik dibandingkan tampilan 3D pada Quantum GIS, yang merupakan menjadi keunggulan dari GeoGIS sendiri. Yang selanjutnya SagaGIS. Di SagaGIS ini yang sudah seperti saya jelaskan tadi, lebih cocok digunakan untuk daerah perlahanan dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah tampilan ArcGIS. Ini tampilan ArcGIS maksudnya sudah familiar bagi kita karena sudah sering digunakan pada
pembuatan sistem informasi geografis. Jadi dengan fitur yang sudah lengkap ini, ArcGIS ini sangat direkomendasikan. Dan yang terakhir adalah QuadraGIS. Dia juga sudah memiliki fitur yang cukup memadai untuk digunakan dalam pembuatan